So before we start, now, so we've already learned about mechanical advantage ya, atau keuntungan mekanis. Mechanical advantage is equal to weight over force. Jadi ini tuh ada load-nya berapa, bebannya. F ini tuh force, dia gaya atau kuasa. Jadi ini beban, ini kuasa. MA itu mechanical advantage ya, atau keuntungan mekanis. Ini tuh rumus umum. Rumus umum untuk semua simple machine. Nah, jadi rumus umumnya tuh W per F. Nah, tapi masing-masing pesawat sederhana, dia juga punya rumus khususnya. So now we will learn about it. So first, we will learn about lever. Gitu ya. Nah, pertama lever. Lever, the mechanical advantage equals to LF over LW. Gitu ya. Jadi ini tuh lengan kuasa. Ini tuh lengan beban. Gitu. Nah, lengan kuasa itu yang mana? Lengan beban itu yang mana? Misalnya kita punya gambar satu lever ya. Gambar satu lever. Ini tuh ada beban. Ini ada kuasa. Ini ada beban. Nah, yang namanya lengan beban tuh dari sini ke sini. This is what we call lengan beban. Gitu ya. Kalau dari sini ke sini, ini tuh penumpu. Jadi dari penumpu ke kuasa kita sebutnya lengan kuasa. Gitu. Ya. Nah, ini kan kita udah tahu mechanical advantage itu W per F. Bisa kita ganti jadinya. Mechanical advantage di sini kita ganti jadi W per F sama dengan LF per LW. Nah, didapat hasilnya. Ini bisa kita kali silang ya. So we have load times ini hand load, terus kita punya F kuasa ya kali lengan kuasa. So this is the formula for lever. Itu udah ada di buku kalian, bisa lihat di page 50. Jadi kalau misalnya kalian dapat soal lever, soal yang kayak gini ya, kalian bisa langsung pakai rumus yang ini. W kali LW sama dengan F kali LF. So now we'll go to the example. So now see page 51, number 1. Lihat ya. Lihat halaman 51. Buka ya modelnya semua. Page 51, number 1. Nah, kita punya, ini ada di situ, ini penumpunya. Ini 20 cm dari sini ke penumpu, terus dari sini ke kuasa itu 50 cm. Terus ininya W-nya 2400 Newton. Nah, kalau misalnya tadi kita cari work ya, pakai rumusnya F kali S kan harus Newton sama meter. Nah, kalau ini karena ini perbandingan, sebenarnya nggak apa-apa dalam sentimeter juga. Yang penting satuannya sama. Kalau misalnya kamu pakai ini 20 cm, ini cm, ini juga harus cm. Kalau misalnya bebannya pakai Newton, ya berarti F juga harus Newton. Yang penting sama itunya. So now we can go to the formula. The formula is F times LF equals to W times LW. Tinggal kita masukin. F-nya berapa? F-nya dicari kan? Lengan kuasa. Lengan kuasa itu berarti dari penumpu ke kuasa. Jadi 50 cm. Sama dengan W. W-nya 2400 Newton. Kali lengan beban. Lengan bebannya itu dari sini ke sini kan? 20 cm. So we have F equals to 2400 Newton kali 20 cm
bagi 50 cm. Nah, ini boleh kalian coret-coret. Itu ya, ini boleh coret, terus nanti 2400 kali 2 jadi 4800 per 5. So we have the answer is 960. Satuannya sama kayak ini kan satuannya. Newton. Jadi itu untuk lever. Ingat ya. Pokoknya yang penting lever tuh yang namanya lengan beban, jarak dari penumpu ke beban. Lengan kuasa, penumpu ke lengan kuasa. Nah, kalian kan kemarin udah cari ya beberapa ya kan. Lever tuh ada banyak tipe kan. Nah, sekarang gimana kalau yang ini nomor 1 udah pada ngerti dulu? Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Oke. Misalnya ada satu benda. Dia tuh kayak gini. Berarti kan penumpunya di ujung sini ya. Ini tembok. Misalnya gantungan. Terus bebannya di sini. Terus ini kuasa. Ini W. Ini penumpu. Nah, yang namanya lengan beban, ingat pengertian lengan beban. Lengan beban itu pokoknya dari penumpu ke beban. Berarti ini lengan bebannya. Ini LW. Nah, yang namanya lengan kuasa itu dari penumpu ke kuasa. Berarti dari penumpu ke kuasa. Jadi LF-nya yang ini. Jadi nanti kalian lihat sesuai gambar ya. Kalau misalnya gambarnya kayak gini ya berarti penumpunya dari beban. Dari penumpu ke beban ini lengan beban. Yang namanya lengan kuasa dari penumpu ke kuasa. Gitu ya. Beda sama yang kayak yang tadi. Yang tadi yang ini ya. Kalau yang kayak gini bentuknya ya berarti LW-nya dari penumpu ke W, LF-nya dari penumpu ke F. Itu untuk yang lever. Udah ya? Ada pertanyaan dulu? Penumpu yang segitiga, Zat? Iya, penumpu. Nggak harus segitiga sih. Pokoknya dia yang menumpu aja. Bentuknya bebas, pokoknya penumpu aja. Cuman biasanya segitiga kan kalau di gambar-gambar jungkat yang gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke yang katrol. Katrol tuh ada 3 tipe ya. Pertama, ada yang namanya katrol tetap. Katrol tetap tuh jadi ini katrol udah digantung langsung ya. Gitu. Ini mungkin kalian pernah lihat juga di video ya. Nah, katrol tetap ini kentungan mekanisnya tuh sama dengan 1. Jadi nanti carinya tinggal W per F sama dengan 1. Jadi W sama dengan F. Gitu. Bentuknya gitu ya katrol tetap. Sekarang ada yang namanya katrol bergerak. Nah, kalau katrol bergerak, itu dari tembok ya. Kalau dia katrol bergerak, yang kegantunginnya tuh cuman talinya. Jadi katrolnya tuh kita bilang dia katrol bebas atau bergerak. Terus ini kita gantungin bendanya di sini. Jadi ini W, ini F. Jadi beda ya, kelihatan bedanya ya. Kalau yang tadi kan katrolnya yang di atas, kalau yang ini kan yang digantunginnya itu talinya. Jadi katrolnya itu dia bergerak atau bebas. Nah, kalau ini keuntungan mekanisnya itu 2. Jadi bisa kita tulis W per F sama dengan 2. Jadi W-nya sama dengan 2F. Gitu. Nah, yang terakhir adalah namanya sistem katrol. Sistem katrol tuh banyak. Jadi katrolnya tuh disusun sedemikian rupa. Fungsinya apa?
Ya fungsinya supaya si gaya yang kita keluarkan, kuasa yang kita keluarkan, dia akan semakin kecil. Nah, kalian lihat contohnya di yang nomor halaman 53 ya. Halaman 53 ada kan tuh contohnya. Nah, gimana cara cari keuntungan mekanisnya? Kalau sistem katrol, keuntungan mekanis itu sama dengan jumlah tali. Jumlah tali yang menahan beban. Jadi kalian lihat jumlah tali yang menahan beban. Jadi berarti dia yang nyambung langsung ke bebannya. Kalau misalnya kita lihat di halaman 53, itu kan ada satu tali di kiri, terus tali kedua sama tali ketiga. Nah, tali keempat yang narik itu nggak dihitung ya, jadinya cuma di tengah doang yang dihitung, karena dia yang menahan beban. Jadi kita punya keuntungan mekanisnya berarti ada 3. Itu untuk sistem katrol. Nanti kalian bisa coba sendiri ya di latihan soalnya. Itu ada A, B, C, D, F. Ada pertanyaan dulu sistem katrol? Pokoknya kalian yang penting ingat sistem katrol itu kalau katrol tetap 1 keuntungan mekanisnya, bebas itu 2, kalau sistem katrol tergantung jumlah tali yang menahan beban. Dah, cuman itu aja. Ada pertanyaan kah lagi? Kalau nggak ada, kita mau lanjut yang terakhir. Bidang miring, incline plane. So now we have incline plane. Nah, incline plane ini bentuknya kayak segitiga kan ya? Jadi ini kotak, dia tuh F akan didorong kan ke sana. Terus dia juga punya W ke bawah. Nah, ini tuh tinggi si bidang miring. Terus dari sini ke sini itu tuh jarak. Jadi si garis miringnya, hipotenusnya tuh itu kita tulis sebagai S. Gitu ya. Nah, kalau ini mechanical advantage-nya adalah S bagi H. Jadi jarak dari sini ke sini bagi tingginya berapa. Gitu. Sekarang kita mau coba ya. Contohnya kita mau lihat di nomor halaman 56 nomor 7. Udah lihat semua halaman 56 nomor 7 ya. Jadi kita punya ada satu bidang miring. Terus ini 1,5 meter. Ini 6 meter. Terus ada kotak. W-nya 1240 Newton. Terus dia ke sana sebesar F. Nah, pakai cara yang tadi. Nomor 7 ya. Page 56. Kayak yang tadi aja, mechanical advantage-nya kan W per F. Sama dengan S per H. Kalian tinggal tulis. W per F itu berarti 1240 per F sama dengan S bagi H. S-nya kan 6 meter, bagi H-nya 1,5 meter. Nah, ini bisa coret jadi 4. So we have, ini kali silang, 1240 sama dengan 4F. Jadi kita punya kuasanya 1240 bagi 4. Jadi kalian tinggal cari hasilnya. 1240 bagi 4 itu tuh berarti 310 Newton. Kayak gitu aja. Jadi nanti pakai rumus yang ini boleh. W per F sama dengan S per H langsung. Itu untuk bidang miring. Jadi kita udah dapat ya. Yang pertama yang tuas, W kali LW sama dengan F kali LF. Terus untuk incline plane, W per F sama dengan S per H. Terus sama yang katrol, tinggal lihat kalau katrol tetap 1, katrol bebas 2, sistem katrol, lihat jumlah kali. Gitu. Ada pertanyaan dulu kah? Sampai sini? Dikasih contoh dulu deh. Enggak, sekarang enggak ada. Saya kasih contoh dulu satu yang katrol ya, halaman 55. Buka halaman 55 semua.
Halaman 55 nomor 5E. Nah, di situ kan sistem katrol. N-nya berapa? Kalian lihat. N itu kan keuntungan mekanisnya ya. Itu ada berapa? Ada ya satu orang menjawab? 2, Sir. 2. Yakin? Coba lihat ya. Ini kan katrol. Terus ini ada katrol lagi di bawah. Ini 1.500 Newton. Ini. Terus ini ke sini, ini ke sini. Terus ini ke sini. Nah, sekarang lihat ada berapa talinya. Ini kan tali yang nahan beban, ini kan 1. Ini ada 2. Ini ada 3. Nah, jadi si mechanical advantage-nya tuh dia ada 3. Karena mechanical advantage-nya ada 3, ya berarti keuntungan mekanisnya itu 3. Kita tulis ini. Nah, kita tahu mechanical advantage itu W per F. Jadi W per F sama dengan 3. Nah, W-nya 1.500 per F sama dengan 3. Jadi ini kali silang sini ya. 1.500 sama dengan 3F. So we have the value of force, the value of F is 500. Gitu caranya. Gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada, udah itu materi sampai situ ya, sampai simple machine itu. Work dan simple machine. Ini kalian bisa coba sendiri alternatifannya, itu ada banyak latihannya. Cobain sendiri, kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya nanti. Kalian tulis aja yang nggak ngerti berapa, nanti Sir bikin pembahasannya. Sir, Ya? nanti recordingnya dikasih? Nanti dikasih lagi sama Sir. Oke. Seperti biasa di sekolah.